Heavenly Light Ministry untuk menjadi terang dunia. Kami Heavenly Light Ministry. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita masuk pelajaran ke-8 dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam buku 1 Korintus 15 ayat 14-17. Begini bunyinya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia-sia. Kamu masih berada dalam dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita berhenti sejenak, merenungkan dengan jujur di hadapan Allah. Ada satu pertanyaan yang sederhana namun menentukan kekekalan kita. Apakah kebangkitan Kristus itu sungguh nyata di dalam hidup kita hari ini? Atau hanya sebatas doktrin yang kita pahami di pikiran kita? Kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat 17, di situ dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dari ayat ini saudaraku, kita dapatkan bahwa Paulus menyatakan dengan sangat tegas bahwa tanpa kebangkitan Kristus, iman kita menjadi sia-sia dan manusia tetap berada dalam dosa. Artinya, tanpa kebangkitan tidak ada dasar bagi kekristenan yang sejati. Namun lebih dalam lagi saudaraku, tanpa mengalami kuasa kebangkitan secara pribadi, maka hidup kita ini terus berada dalam lingkaran yang sama. Kita jatuh, kita bangkit, kita jatuh kembali, dan tetap terikat oleh dosa. Makanya hari ini saudaraku, kita tidak sekedar menambah pengetahuan rohani, tapi kita sedang dihadapkan pada sebuah pemeriksaan mengenai iman kita. Kita sedang diuji dalam pengalaman hidup kita. Pertanyaannya untuk ujian bagi kita hari ini, apakah kita tahu tentang kebangkitan? Apakah kita benar-benar hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus itu? Untuk itu kita masuk pelajaran mulai hari Minggu dengan tema memaklumkan kebangkitan Kristus. Saudaraku, jika kita membaca 1 Korintus 15 ayat 1-4, dinyatakan bahwa Injil itu adalah sebagai fakta historis. Kristus mati, dia dikubur, dan bangkit sebagai dasar keselamatan. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus memulai dengan sesuatu yang paling mendasar dalam iman Kristen, yaitu Injil. Namun Injil bukan sekadar kabar baik yang indah didengar. Injil itu adalah peristiwa sorgawi yang nyata, yang mengubah sejarah manusia dan menentukan kekekalan. Saudaraku, Kristus mati, dikuburkan dan bangkit. Dan semua itu dalam Lukas 24 ayat 44-47 ditulis terjadi sesuai dengan nubuatan kitab suci. Sebagai apa? Sebagai penggenapan rencana Allah sejak semula. Dengan demikian saudaraku, seluruh Alkitab ini dari awal hingga akhir mengarah kepada satu puncak yang tidak terbantahkan, kubur Yesus kosong. Nah, alasan kita perlu memaklumkan kebangkitan Kristus karena peristiwa itu fakta, bukan perasaan. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 5-8, di situ ditegaskan kebangkitan Kristus adalah fakta histori yang disaksikan oleh banyak saksi. Sehingga iman Kristen itu berdiri di atas kesaksian yang nyata, bukan sekedar kepercayaan subjektif. Jadi kebangkitan Kristus bukanlah cerita simbolis dan juga bukan pula pengaman emosional semata, tetapi kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Ia disaksikan oleh banyak orang, dilihat secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu saudaraku, iman seorang Kristen tidak berdiri di atas perasaan, tapi di atas kenyataan surgawi yang bersifat objektif. Sebagai aplikasi saudaraku, jika Kristus benar-benar bangkit, maka masa lalu tidak lagi memiliki kuasa untuk mengikat kita. Dosa tidak lagi harus menguasai hidup kita. Maka oleh sebab itu dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, melalui persatuan dengan Kristus, dalam kematian dan kebangkitan, orang percaya dipanggil meninggalkan hidup lamanya dan dia berjalan dalam hidup yang baru bersama Kristus. Artinya, hidup yang lama seharusnya telah ditinggalkan dan kita dipanggil untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Saudaraku yang kekasih, jika hari ini
Ketika kita jatuh di dalam dosa, jangan tinggal di sana. Bangkit kembali saudaraku. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi karena kita melayani Tuhan yang telah bangkit. Oleh sebab itu saudaraku, inilah realitas kita hari ini. Kita mengetahui banyak kebenaran, tapi hanya sedikit yang kita hidupi. Kristus benar-benar bangkit, tapi hidup kita seringkali masih seperti belum ditebus oleh darahnya. Maka itu dalam Roma pasal 10 ayat 9, jika kita sungguh percaya bahwa Ia bangkit, maka hidup kita seharusnya mencerminkan kuasa itu. Kita lanjutkan pelajaran hari Senin, satu-satunya pengharapan. Saudaraku, bila mana kita membaca selanjutnya dari kitab 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Di situ ditegaskan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, iman kita menjadi sia-sia. Dosa tetap berkuasa dan tidak ada pengharapan bagi orang percaya. Di sini Paulus sangat menegaskan dengan sangat keras, jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita kosong saudaraku. Hidup kita sia-sia dan dosa kita tetap ada. Dan ini bukan sekedar salah biasa, tapi ini merupakan kehancuran total. Bayangkan saudaraku, jika tidak ada kebangkitan, maka tidak ada pengampunan, tidak ada masa depan, tidak ada perjumpaan kembali. Semuanya akan berakhir di kubur. Tetapi puji Tuhan, itu bukan kenyataan kita. Maka oleh sebab itu saudaraku, sebagai aplikasi, jika Kristus bangkit, kita tidak perlu takut masa depan. Kita tidak perlu hidup dalam kecemasan. Saat hati saudara dan saya gelisah, katakanlah pelan-pelan, Tuhan Yesus yang bangkit memegang hidupku. Ulangi terus sampai hati kita memiliki ketenangan. Kita lanjutkan pada hari Selasa dengan tema Kristus buah sulung. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat 20, ditegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah kepastian dari sebuah sejarah yang menjamin bahwa semua orang percaya akan dibangkitkan. Dan bila mana kita membaca 1 Korintus 15 ayat 20, di situ dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, Rasul Paulus membuka dengan satu pernyataan yang sangat tegas. Tetapi yang benar. Kalimat tetapi yang benar adalah kalimat yang bukan sekedar penegasan, melainkan titik balik yang mengubah seluruh pemahaman tentang hidup dan kematian. Saudaraku, Kristus benar-benar telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itu bukan hanya dalam 1 Korintus 15 ayat 20-23. Tapi itu juga disebutkan, ia adalah buah sulung. Jaminan bahwa semua yang ada dalam dia akan turut dibangkitkan. Sebagai aplikasi saudaraku, jika kebangkitan Kristus itu pasti, maka hidup kita sekarang tidak boleh tetap sama. Oleh sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Karena itu setiap hari kita dipanggil untuk hidup dengan perspektif kekekalan. Oleh sebab itu pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Apakah Anda dan saya lakukan hari ini sudah memiliki nilai kekal atau hanya bersifat sementara? Saudaraku, pilihan yang kecil setiap hari akan menentukan arah kekekalan kita. Kita lanjutkan pelajaran hari Rabu dengan tema tubuh kebangkitan. Saudara, jika kita membaca 1 Korintus 15 ayat 42 dan 44, di situ dijelaskan bahwa tubuh yang fana, lemah, dan rusak akan dibangkitkan menjadi tubuh yang tidak binasa, menjadi tubuh yang mulia dan penuh kuasa. Di sini Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, tubuh kita sekarang ini fana, lemah, dan dapat binasa. Namun pada hari kebangkitan nanti, tidak lagi menjadi binasa, menjadi tubuh yang mulia, yang penuh kuasa. Dan ini bukan sekedar perbaikan saudaraku, tapi ini adalah perubahan, transformasi total oleh kuasa kebangkitan Kristus. Makanya dalam Filipi 3:21 dikatakan, tubuh kita akan diubahkan menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan Kristus. Sebagai aplikasi saudaraku, jika tubuh kita ini sementara, maka hidup kita tidak boleh berpusat pada kenyamanan dunia ini. Oleh sebab, dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan,
Tubuh kita ini adalah milik Tuhan dan harus dipakai untuk memuliakan Dia. Maka itu saudaraku, gunakanlah tenaga dan waktu kita dan kehidupan kita saat ini untuk melayani, untuk bertumbuh secara rohani, dan untuk mempersiapkan kekekalan. Kita lanjutkan pelajaran Kamis, kemenangan akhir atas maut. Tema ini kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55, di situ digarisbawahi bahwa melalui kebangkitan, kematian dikalahkan sepenuhnya, sehingga maut tidak lagi memiliki kuasa atas orang percaya. Maka firman Tuhan yang saya pegang ini menyatakan dengan penuh kemenangan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Makanya ditulis, hai maut, di manakah sungatmu? Saudara-saudara, ini bukan sekedar penghiburan, tapi ini adalah kepastian dari sorga untuk saudara dan saya. Bahwa sesungguhnya kemenangan itu diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Itulah yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Sebagai aplikasi saudaraku, jika maut telah dikalahkan, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Sebagaimana ditulis 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 17. Kita bertukacita, tetapi tidak seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Dalam kehidupan sehari-hari saudaraku, saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, ingat, ini bukan akhir. Saat kita menghadapi kematian sekalipun, kita harus percaya pada kebangkitan. Dan saat kita mengalami ketakutan, pegang janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita introspeksi diri di hadapan Tuhan hari ini. Masalah kita bukan tidak percaya kebangkitan, tapi masalah kita hari ini adalah tidak hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Jika Kristus benar-benar bangkit, mengapa kita masih ragu dan tetap hidup dalam dosa, saudaraku? Jika maut telah dikalahkan oleh darah Kristus, mengapa kita masih takut kehilangan dunia ini? Jika hidup kekal itu nyata, saudaraku, mengapa hati saudara dan saya masih terikat pada yang fana? Oleh sebab itu, saudaraku, kita jangan hanya percaya, memahami, dan mendengar saja, tapi marilah kita hidupkan kuasa kebangkitan itu setiap hari. Makanya sebagai ayat penutup, Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh dan ketahuilah bahwa jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Maka itu saudaraku, kembali saya mengajak, hiduplah dalam kuasa kebangkitan itu mulai hari ini, sekarang. Dan kebangkitan Kristus adalah jaminan hidup kekal bagi setiap orang percaya. Semua yang ada di dalam Dia akan dibangkitkan, sebagaimana ditulis dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 787. Dan hari ini saudaraku, Tuhan memanggil kita, keluarlah dari kematian rohani, dan kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Oleh sebab kebangkitan bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi pengalaman yang harus terjadi sekarang di dalam hidup kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.